yang mencoba untuk menipu dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi di dalam Yesaya 9 nomor 6. Ini Dokter Adi kalau dengar saya ya membahas kitabnya Yahudi khususnya Yesaya 9, Anda harus memulainya dari data nomor 1. Jangan comot dan jangan gila permanen. Pada saat Yesaya itu diwahyukan kepada Yesaya, itu masih kurang lebih 600 tahun baru Yesus lahir. Sedangkan yang lahir pada saat itu adalah Hezekia. Catat itu baik-baik. Jangan kau klaim. Kalau kau katakan di mana Hezekia digelari kemudian Allah yang kekal. Saya tanya juga di mana Yesus digelari Allah yang kekal? Hah? Yang mati kemudian ditombak. Mana ada raja kekal itu mati dia? Enak kali ngambil kitabnya orang, seenak perut. Di situ diterangkan bahwasanya kalau mau membahas tentang Yesaya 9, baca dari nomor 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negara kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ini apa yang siapa yang dinubuatkan ini? Siapa yang membebaskan Bani Israel seperti masa ketika kemudian Bani Israel lepas dari penindasan Midian? Ada Yesus melepaskan penindasan Bani Israel terhadap penindasan Roma terhadap Bani Israel ada? Tidak ada. Sedangkan yang dimaksud adalah oknum yang sama seperti ketika dia kemudian melepaskan penindasan terhadap bangsa Israel dari bangsa kerajaan Midian. Apakah Yesus pernah melakukan itu? Tidak pernah. Apakah pada saat Yesaya menuliskan suratnya ini Yesus sudah ada? Enggak ada. Yang ada pada saat itu adalah Hezekia. Hezekia pada saat menerima wahyu si Yesaya, Hezekia telah lahir dan di situ dia masih bayi. Dokter Adi, hati-hati Anda ya, jangan menyesatkan orang semakin jauh. Jadi bagaimana Gideon? Gideon kemudian mengalahkan bangsa Midian. Wajib hukumnya yang telah lahir ini berlaku sama seperti Gideon yang membebaskan Bani Israel dari penjajahan bangsa Midian. Kalau tidak sama dengan Gideon, maka dia tidak layak disebut sebagai raja yang kekal. Siapa yang sama seperti Gideon? Dialah yang duduk di Yesaya 9 nomor 6. Baca Hakim-Hakim 6 nomor 1. Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan sehingga mereka bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian selama 7 tahun. Dan di sini Yesaya kemudian jelas menukilkan, menggambarkan, memberikan informasi kekuatan dan bantuan dari pencipta langit dan bumi kepada bangsa Israel melawan bangsa Midian melalui kemudian Gideon. Paham? Jangan Anda pandai-pandaian mengambil kitabnya Yahudi tapi Anda kemudian menggunakannya seenak perut Anda hanya karena ingin menyembah kepada roh yang datang kepada Paulus yang bergelar Yesus Kristus itu. Hati-hati kalian. Jadi yang duduk kemudian di dalam Yesaya 9:6 Anda bisa baca 2 Raja-Raja pasal 18 dan juga pasal 19, 2 Raja-Raja 18 dan juga 18 nomor 13. Dalam tahun keempat, dalam tahun tahun ke-14 Raja Hezekia, dia kemudian berperang melawan siapa? Sanherib. Dia mengalahkan kemudian. Siapa Sanherib ini? Dia adalah Raja Asyur. Bagaimana kemudian Raja Asyur ini menyerang negeri Yehuda lalu merebutnya. Siapa kembali merebut kerajaan tersebut? Hezekia. Sama seperti Gideon ketika kemudian mengalahkan bangsa bangsa Midian. Nah, Yesus mengalahkan bangsa apa? Bangsa apa yang dikalahkan oleh Yesus? Kuclu.
Jadi cuci mulut, cuci mulut. Kalau tidak ada air, ambil kuah coto. Kumur-kumur pakai kuah coto. Jangan asal ngomong. Tidak ngerti kitabnya orang Yahudi, asal jepla aja, asal ngomong saja. Hanya karena gelar dokter, sembarangan Anda mengambil kitabnya Yahudi. Belajar kalian, utamanya ini dokter Adi ini. Si Gimpe Ulu. Lihat Bang Suma langsung pamit. Dasar bocor halus. Silakan Anda tanggapi ya kalau masih mau. Ingat, ada dua kerajaan maut dan kerajaan surga. Kerajaan surga, Yesus bukan raja di sana. Bukan. Baca kitab yang saya jelaskan kepada Anda tadi, 1 Korintus 15 nomor 8, Yesus takluk. Yesus di sana takluk. Ya. Dan kemudian yang hanya ada satu yang tersisa yaitu Allah. Ada lagi Yesus. Paham situ? Kemudian yang menjadi kerajaan maut itu iblis. Dia tetap jadi raja di sana. Mau sampai kapanpun kerajaannya kekal. Nah, apakah Yesus kerajaan maut? Enggak. Kalau Yesus adalah raja di kerajaan maut, berarti Yesus di neraka. Belajar lagi. Jadi yang duduk sebagai raja di kerajaan maut itu adalah makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku kemudian sebagai Yesus Kristus. Anda belajar lagi dengan baik. Coba Anda baca di dalam Wahyu 1 nomor 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kerajaan maut ini? Siapa yang berada di kerajaan maut? Kerajaan maut itu di neraka. Siapa yang ada di sana sebagai raja? Mau menyembah rajanya maut? Mau? Kuclu, sembuh-sembuhlah kau itu, sembuhlah kau itu ya. Minum kombantrin 1 papan kalau kau nggak bisa sembuh. Yang menjadi kerajaan maut itu, yang memegang kerajaan maut itu adalah setan, iblis. Wahyu 1:18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup kembali sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kata Yesus, yang berkuasa atas maut itu adalah setan. Sekali lagi, coba kau ambil Bodrex, ya, campur baygon, kau minum itu, Dokter Adi, supaya kau sehat. Silakan teman-teman yang mau belajar. Boleh saya jawab, Bang Suma? Iya, silakan. Oke. Karena Bang Suma tadi ngomong tentang kerajaan maut, saya akan bacakan siapa yang ada di kerajaan maut. Iya. Ya. Saya akan lengkapi ya. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Iblis dihukum. Ya, kata Bang Suma kan yang dihukum itu iblis. Dengar ya, iblisnya siapa? Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dan dari penjara, dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa kepada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api. Nah, ini penghukuman buat setan dan para nabi palsu dan para setan, iblis, gitu ya. Tetapi turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis ini ya, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu 4 binatang dan nabi palsu itu. Nanti saudara semua jelaskan nabi palsu ini siapa. Dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Silakan Bang Suma. Oke, baik. Saya jelaskan tentang nabi palsu. Ya. Iya. Yeremia 23 diterangkan tentang nabi palsu. Jelas di sana ketika berbicara tentang nabi-nabi palsu, ya, dikatakan gini. Ya, dibaca, jangan dibaca benar. Bacanya biasanya. Ayatnya mana? Iya, oke. Saya baca karena ini satu perikop. Oke ya.
Diterangkan gini. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabut, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang bersinah. Sungguh, oleh karena kutu ini, gersanglah negeri dan layulah padang rumput, digurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, jalan mereka akan seperti jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya kemudian seperti Gomora. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi-nabi Yerusalem. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberikan harapan sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga yang perhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan menggambarkan firmanku kepada umatku, membawa kembali dan dari tingkah lakunya yang jahat, dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanyalah Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan, dan aku bukan Allah yang jauh, yang datang dari jauh. Sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan bernubuat tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya. Ya, mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang memperoleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang memperoleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini bercerita tentang nabi-nabi palsu dari Yerusalem. Silakan Anda tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi. Sabar, adanya nabi palsu yang berasal dari Arab. Tolong tunjukkan dalilnya. Kalau ini adalah nabi-nabi palsu itu berasal dari Salum, Paulus, Lukas, Markus, Yohanes, dan semua yang Anda ikuti. Silakan. Oke. Tadi Anda ambil dari Yesaya itu tidak ada hubungannya dengan yang di kitab Wahyu, karena Yesaya itu tidak menubuatkan apa yang di kitab Wahyu. Yang kedua, saya akan jawab. Itu adalah nabi-nabi, dan itu menunjukkan jamak para nabi. Kalau ini yang disebutkan di Wahyu adalah seorang nabi palsu, ya. Oke. Jadi dia akan dihukum dan disiksa siang dan malam. Nabi palsu terserah Anda terjemahkan siapa.
Oke ya. Yang kedua, kalau Anda bilang bahwa Yesus itu tidak berkuasa di surga tapi di neraka, saya akan bacakan ayatnya. Anda kan tidak punya dalil. Anda hanya menyatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sekarang saya buktikan dalilnya bahwa Yesuslah yang berkuasa di surga. Dengar. Lalu aku melihat, ya ini Wahyu pasal 19. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ini Yesus. Nanti saya akan buktikan. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Wahyu ini firman Tuhan. Ini digenapi karena dia akan datang sebagai hakim. Wahyu ini firman Tuhan. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Yesus itu adalah firman kalam Allah. Dan semua pasukan yang di surga, ini kalau Anda bilang tadi di neraka, ternyata Anda salah baca mungkin ya. Dan semua pasukan yang di surga, bukan di neraka ini ya, di surga. Semua pasukan di surga mengikuti dia. Itu sebabnya dia digelar yang termulia di dunia dan termulia di akhirat. Jadi itu ya dan amin. Mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dia raja nanti, ya. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada dan besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi siapa yang selama ini menghina dia, nanti mereka akan rasakan siksaannya nanti di akhirat. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja. Itulah yang dibuatkan di Yesaya. Dia disebut sebagai Raja segala raja. Ya. Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa itu? Dia adalah Yesus yang dinubuatkan di Yesaya, yang kemudian dalam penebusannya menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Yang gohir ini harus dihubungkan dengan yang goib. Bagaimana caranya menghubungkan yang goib dengan yang gohir? Harus ada yang berwujud yang suci yang juga dari Allah sendiri. Itulah kalamnya. Dan itulah Isa Al-Masih atau Yesus. Dari yang goib terhubung dengan yang gohir. Jadilah kemudian manusia itu kembali kepada fitrahnya yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi setiap yang percaya kepada Kristus dipenuhi dengan Roh Kudus, itulah yang dari tadi dibahas antara dokter dengan dokter gila, bahwa Nikodemus itu tidak paham apakah harus lahirkan dari kandungan lagi. Itu bukan lahir dari kandungan, tapi lahir dari roh. Bukan diperanakan lahir dari daging, tapi dari roh. Dari roh. Jadi semua yang mau masuk ke dalam kekekalan, semua kita yang berwujud hari ini, termasuk Bang Suma, yang berwujud hari ini untuk masuk ke dalam kekekalan, kita perlu wujud yang namanya wujud yang mulia, wujud surgawi. Siapa yang wujud surgawi? Siapa yang pernah menawarkan tentang wujud surgawi? Dia adalah Isa Al-Masih, dia adalah firman yang kekal yang akan menjadi manusia. Ada nggak yang berkelas sedikit? Bukan pendongeng kayak gini, ada nggak? Ya, ya sama juga. Anda tadi mendongeng kan, hanya mencomot-comot. Saya ditanya, siapakah nabi palsu itu? Saya jawab nabi palsu itu dari Yerusalem. Saya sampaikan. Saya minta data nabi palsu dari Arab, mana datanya? Saya buktikan Paulus dari Yerusalem, penulis kitab Wahyu dari Yerusalem. Anda membaca data-data dari nabi palsu malah. Kuclu.
Otak tinggal seupil otak, udah termakan sama lemak. Saya bertanya loh, ketika Anda bertanya siapa nabi palsu itu, saya katakan kitab Yeremia 21 nabi palsunya itu adalah nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem. Anda menuduh nabiku, maka saya minta nubuatan nabi palsu itu dari Arab. Mana dalilnya? Malah baca kitab mimpi. Cerdas sedikit napa teman-teman? Katanya anak-anak Tuhan. Kok kayak anak hantu? Saya minta dari kitab Anda loh. Anda sudah double senjata. Dari kitabnya Yahudi Anda pegang kitabnya orang. Saya minta nubuat dari kitabnya Yahudi untuk nyerang nabiku. Ada enggak? Tak ada. Saya minta kitab dari Romawi, dari Yunani nyerang nabiku. Ada enggak? Enggak ada juga. Malah entah kemana-mana kitab Wahyu dibawa. Saya yang lebih dulu tadi membaca kitab Wahyu itu, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Yesus. Saya yang duluan membaca itu. Yang saya tanyakan, nabi palsu kan berujung di sana terkait dengan Tuhan yang Anda sembah. Ya, saya kan tadi sudah mengatakan 1 Korintus 19 nomor 28. Yesus takluk, hancur dia, takluk, dan hanya ada satu, yaitu Allah. 1 Korintus 15 nomor 28. Bahkan saya katakan Wahyu 1 nomor 18, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini siapa yang memegang kerajaan maut? Ini siapa? Bukankah Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 14, Yohanes 12, penguasa dunia, penguasa maut, penguasa dunia itu sudah datang. Siapa dia? Iblis. Berarti yang di Wahyu 1 nomor 18 itu siapa? Jawab sendiri. Kan lawak-lawak kalian ini. Bahas nabi palsu. Minta data, saya kasih data Yeremia 23. Ternyata nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Siapa yang berasal dari Yerusalem? Ya Paulus, penulis kitab Wahyu. Halo Bang Suma. Aneh-aneh aja. Ya silakan kawan. Makasih Bang Suma. Mana dalilnya di Bible? Nabi palsu berasal dari tanah Arab. Mana dalilnya? Bantu temanmu yang tadi. Kan ibaratnya dikatakan sama di kitab-kitab terdahulu, Taurat sama Injil, bahwa dikatakan bahwa Arab. Karena Nabi bahwa keturunan Nabi. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Silakan. Itu dikatakan ibaratnya di Taurat sama di Injil, bahwa dikatakan di situ bahwa nabi-nabi itu berasal dari keturunan Ishak, bukan dari Ismail. Nah, Muhammad itu mengakui dari keturunan Ismail. Dari situ kan sudah bisa dibuktikan bahwa nabi palsu itu kan dari mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau kita berbicara mengenai nabi palsu, kita nabi berbicara palsu. mengenai nabi palsu. Nabi palsunya berasal dari mana? Berasal dari mana nabi palsu itu? Di luar dari Bani Israel. Berasal dari mana? Di luar dari Bani Israel. Di luar dari keturunan. Mana dalilnya? Mana dalil? Gini bang. Saya minta dalil. Bang Zu, gini bang. Bang Zu percaya nggak ya? Dalil. Bang Zu, dalil. Bang, dalilnya, Nana dalil bahwa nabi palsu itu di luar Bani Israel. Mana dalilnya? Iya, Muhammad kan keturunan Ismail bang. Muhammad saya sendiri. tidak berbicara mengenai Nabi Muhammad. Saya berbicara mengenai nabi palsu. Tolong tunjukkan di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain itu, bahwa ada nabi palsu dari Arab. Mana dalilnya? Ya itu dalilnya, bahwa itu menjuru ke nabi palsu, bahwa keturunan nabi itu dari keturunan Ishak, bukan dari Ismail. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bang, astaga, bukan masalah dalil ini lagi bang, tapi kan sudah jelas. Keturunan Ismail itu raja-raja, bukan pada keturunan nabi-nabi. Kalau Ishak keturunan itu nabi-nabi. Saya minta dalil, tolong dihargai. Saya minta dalil.
Bang, Saya kalau minta misalnya dalil, abang Bang. buka dalil, gue nggak bisa buka nih bang sekarang bang. Soalnya gue lagi di nongkrong. Terus Bang. Anda ngomong berdasarkan Ini ada temen- apa? Berdasarkan Ini pantat. ada teman gue Islam nih bilang bang. Apa katanya temanmu yang Islam itu? Katanya Nabi Muhammad itu keturunan Ismail bang. Berarti dia Muhammad itu keturunan mengaku- Nabi Ibrahim berarti. Iya, Sekarang keturunan Ibrahim. Paulus ini Tapi kan keturunan dari ibaratnya mana? yang Ya, diberkati. Paulus keturunan dari mana? Paulus keturunan dari mana? Bani Israel bang, orang Yahudi. Mana dalilnya? Tunjukkan. Siapa nama bapaknya? Dari suku Benyamin. Nama bapaknya siapa? Nggak tertulis di Alkitab bahwa bapaknya siapa, mamanya siapa. Nggak ada tertulis. Mending kau nabikan Luga Tambunan. Masih mending. Kentara Ibaratnya- bapaknya siapa, emaknya siapa, Enggak. daripada ku menabikan seorang Paulus yang tidak tahu siapa bapaknya. Berdampakkah kalau misalnya Paulus itu nggak ada silsilah atau ada silsilahnya? Oh, berdampak Gitu, Bang. sama seperti setan. Anda tahu nggak silsilah setan? Kalau misalnya berdampak, kalau Bisa misalnya tanya dulu sama berdampak, mu. kenapa di surat Setan Yasin itu ketahuan nggak silsilahnya siapa bapaknya? Siapa emaknya? Ketahuan silsilahnya, Ya, sama aja ketahuan seperti Paulus itu. silsilahnya ketahuan? Iblis itu Siapa? kan dari malaikat. Iblis kan Iya, siapa ibaratnya nama adalah bapaknya? Setan yang datang kemudian mencobai Paulus, yang memproklamirkan kerasulan Paulus di dalam Kisah Para Rasul, siapa nama bapaknya? di mana bang? Di mana bang Iblis mendatangi Paulus bang? Nggak ada bang. Kisah Para Pewarta 16 nomor 16 sampai nomor 18. Makanya kau jadi Kristen Iya, itu di situ dikatakan dalami. iblis nggak? Di situ dikatakan iblis nggak? Bukan iblis kan? Ya Bang? jelaslah iblis. Ya dari mana anda mengatakan ibaratnya yang ketemu sama Paulus itu adalah iblis? Lah, Dari mana Bang baca Suma ibaratnya dari mengambil kesimpulan Kisah itu? Para Wartawan 16 nomor 16 sampai 18, iblis yang memproklamirkan kerasulan Paulus. Alamak. Iya, dari mana anda mengatakan bahwa itu adalah iblis? Ya kan bang? Dari Itu, Bang. dalilnya. Gue mau bertanya nih. Karena tertulis begitu. Dalilnya nggak ada ibaratnya mengatakan bahwa dia iblis, nggak ada tertulis juga Baca nama-nama makanya. iblis. Astagfirullahaladzim. Roh jahat itu apa? Kalau roh jahat apa? Bukan iblis. Ya roh jahat iblis, tapi nggak ada tertulis roh jahat di situ bang. Anda pernah baca nggak? Udah gue pernah baca tapi gue lupa bang, tapi gue paham intinya bang. Intinya di situ bahwa Udahlah kawan, Yesus udahlah sih- kawan. Mending besok Gimana, kamu Bang? jualan ayam potong di pasar. Jangan ikut dialog di agama kalau nggak ada senjata. Kasihan Ya Kristen enggak, yang lain Bang. dengarkan Anda. Kasihan. Kagak lah bang, kagak bang. Ibaratnya kan ini kayak sharing ilmu juga. Ibaratnya kalau misalnya abang percaya ibaratnya agama Islam itu emang benar kan harus diwartakan loh. Sama ibaratnya kayak Kristen, ibaratnya kalau misalnya gue ibaratnya yakin sama agama Kristen harus diwartakan juga, gitu bang. Nggak apa-apa. Ya ini ibaratnya saya kayak dalam kayak gini. wartakan bahwa yang datang memproklamirkan kerasulan Paulus itu setan. Iya bang, anunya nggak tertulis kayak gitu bang. Loh, Udahlah. kisah para pewarta bab Ya udah, Bang, 16. gue turun dulu bang, Ya, baca Ini ada ya di urusan situ. nih. Baca di sana ya, baca di sana. Rasulmu itu diproklamirkan sama juru bicaranya, roh jahat. Tenang, Anda sudah mengakui roh jahat itu adalah iblis. Pasien selanjutnya. Ya, Ini kok mereka ini kok diskusi gak pakai data ya? Ini Razata ini Islam kayaknya bang. Bang Razata monitor bang Razata. Bang Razata. Itu Pak Pendeta Abong itu Gurunda yang nantang Gurunda itu yang ke DM ke saya itu malah kabur dia sekarang. ilmunya Soal segitu nantang-nantang. nantang saya. Iya Ilmunya itu. kayak gitu. Iya, yang kemarin nantang itu pendeta itu. Lihat PT-nya, sosokan bahas Al-Quran sama Bible. Sekarang giliran bertemu sama Gurunda langsung, dasar odading basi. Odai monitor Odai. Ya, assalamualaikum. Ya, monitor. Assalamualaikum. Iya bang. Halo. Islam bang ya. Waalaikumsalam. Islam. Ya,
Saya Islam, saya cuma menyampaikan sebentar aja itu turunkan. Tadi tuh yang dialog sama Bang Juma tuh kayaknya tadi dia enggak bawa data. Makanya agak kurang-kurang kayaknya tuh orang satu tuh. Iya, Itu aja tidak yang cukup saya satu. menyampaikan. Dan ya, dan untuk Bang Handi Celebes terima kasih, sehat selalu, dan Bang Juma sehat selalu. Oke, silakan Bang. Bos, turunkan saya enggak apa-apa. Siap. Oke, pasien selanjutnya kita naikkan apa keluhan ya? Oke, silakan. Iya, pacar. Nama juga. Pacar monitor. Kan bang, saya muslim bang. Oh ya, abang minta naik. Oke, baik, siap. Izin saya turunkan bang ya. Oke, iya terima kasih. Iya, assalamualaikum. Gue heran ya dokter Adi dan lain-lain memaksakan banget itu ya, kitab orang diambil terus kemudian dipaksakan menjadi nubuatan untuk Tuhannya. Bagaimana mungkin Tuhan yang dinubuatkan gitu, untuk Tuhan dinubuatkan lahir. Terus kemudian setelah dicek nggak ada yang memenuhi syarat. Dan di situ juga telah lahir. Diminta mana datanya. Kalau itu yang lahir Raja Hezkia, ya itu penafsirannya orang yang punya kitab. Masa Kristen bantah yang punya kitab, gimana sih dokter Adi? Lanjut. Iya. Assalamualaikum. Bukti bahwa ini ya teman-teman sekalian, bukti bahwa bukan Yesus yang dinubuatkan di mana? Di Yesaya 9. Saya. Ya, itu bisa dibaca di dalam Yeremia 36 nomor 30. Sebab beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda, dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Saya mau tanya nih kepada teman-teman muslim, saya mau tanya, apakah Yesus ini keturunan Yoyakim? Sahih, betul, Tayyib. Dia keturunan Yehonya. Yoyakim. Nah, berarti apakah dia bisa jadi raja? Tidak. Tidak. Di mana dia dituliskan kalau dia adalah keturunan Yoyakim? Ada yang ingat? Di Lukas pasal 3 berapa itu? Matius ya? Matius 1 27. nomor 11 juga. Matius 1 ya. Matius 1 nomor 11 ya. Oh iya, Yosia memperanakkan Yehonya. Iya, betul. Itu dia. Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Nah, ini adalah silsilah kakek buyut Yesus. Tapi di situ nama Yoyakim dihilangkan, tidak dituliskan. Kenapa? Karena di dalam Yeremia 36 nomor 30 dituliskan, sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Jadi Yesus ini kerajaannya di mana Yesus? Mereka kerajaannya nanti di surga. Ada kerajaan, dan rajanya itu mungkin yang diduga Yesus, yang menurut Yesus asli itu palsu. Karena kan dikatakan bahwasanya kerajaan maut itu kan neraka. Nah, mungkin dia rajanya di situ, mungkin. Ya. Nah, kalau 2 yang Ibrani, 2 Ibrani Gurunda, 2 Ibrani. Iya betul. Ibrani 2. Ya, Ibrani 2:14. 14. Mantap, ingatannya bagus. Nah, gitu. Jadi kalau Yesus yang penyesat itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ya, itu Bang. bisa. Bertanya. Abang Islam atau Kristen, Abang? Islam atau Kristen? Islam. Ah ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang Yudas Iskariot. Mati aja.
Iya, maksudnya kenapa bang? Kenapa Yudasnya? Kenapa? Itu kan ajaran Islam disamarkan Yesus itu dengan Yudas Iskariot. Apa betul? Enggak. Nggak ada tertulis. Udah ya, aman. Enggak ada ya. Iya, betul. Iya. Siapa yang disamarkan pada Yesus di salib itu? Kristus. Berdasarkan Bibelnya Kristen, Kristus bang. Kalau di agama Islam siapa itu? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Oh tidak ya. Iya. Makasih abang. Tapi di Al-Quran ciri-cirinya di Al-Quran yang disalib itu anak durhaka. Itu. Ya betul. Membenci ajaran para nabi, membenci rasul-rasul, memusuhi Allah, itulah yang disalib. Orang yang terkutuk ya Gurunda ya. Iya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Wih, mantap. Ada Hoi. Oi. Siap. Oi, ya silakan. Kau di atas mau diskusi atau mengujar, Oi? Diskusi. Ini mau serius atau mau lucu-lucuan atau? Silakan kalau mau serius, silakan. Gini Oi, topik apa yang kau kuasai Oi? Jadi diskusi dua arah. Apa kira-kira bahasannya? Itu Oi, lanjut. Tidak, lebih ke yang tadi itu yang belum dijawab sampai selesai tadi sama siapa, Alfi sama Ferry. Kok nggak mau dua arah loh? Tapi belum kau jawab tadi. Aku kan nanya Yesus di mana? Silakan aja Oi, apa yang kau mau tanyakan ini? Nanti Gurunda. Iya, pertanyaan tadi itu siapakah penolong? Maksudnya yang bawa nanti ke surga nanti siapa? Di Muslim itu siapa? Ya Allah ya Rabbi. Ya baik. Ya, itu harus ditahu kan maksudnya. Ya, tahu ada mualaf. Silakan Gurunda, Fadl Gurunda. Gurunda kah yang bawa? Apa itu? Tidak connect juga Gurunda ini. Iya, lagi ada telepon, ada yang mau mualaf katanya. Api Jabar. Iya, gimana? Gini. Di Api Jabar Gurunda ada yang mau syahadat? Ya itu dia maksudku. Gurunda. Iya. Tadi pertanyaan ke Alfi seperti begini yang saya katakan, yang saya maksud tadi, penolong atau yang bawa ke surga nanti siapa di Muslim itu siapa? Penolong yang membawa atau ke surga. Iya, yang mempertemukan dengan Sang Pencipta siapa nanti? Nabi Muhammad lah, siapa lagi? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang bawa umat Muslim bertemu dengan Sang Pencipta. Ke surga. Iya. Beliau yang Muhammad membawa. Muhammad sekarang di mana? Nabi Muhammad di alam barzah. Bukan di surga. Surga belum ada orang yang di surga sekarang ini, belum ada. Nanti keluar dari kubur baru orang dihakimi untuk ditentukan dia ke surga atau di neraka. Yesus itu tidak ke surga, Yesus itu ke langit, Cak Ayu. Ini saya tidak mempermasalahkan surga itu di langit atau di mana, yang jelas belum ada yang ke surga kan? Masalahnya Yesus Belum ada yang tak ke ada surga, dalilnya itu ke di mana? surga. Di mana dalilnya Yesus ke surga coba? Ada nggak? Nggak ada. Orang belum ada ke surga. Cak Ayu. Kan Yesus Mana di surga dalilnya? itu banyak. Mana dalilnya Yesus ke surga? Nggak ada. Dia ke langit. Iya, naik ke surga. Kan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Naik ke surga. Itu Iya, di situ original teksnya. Jangan gila napa? Iya kan kita belum tahu surga di mana, Zuma. Lah, surga dengan langit itu berbeda. Tante. Kau menjelaskan ini, kau pernah ke surga tidak?
Lah kamu sendiri pernah ke surga nggak? Itu makanya ditanya. Iya, engkau tanya saya. Kamu mengatakan Yesus ke surga, Yesus sujud, Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus menyembah pencipta langit dan bumi, dia ke surga. Berarti sudah ada wakil kami di sana. Penyembah Yesus ada nggak ke surga? Pemakan babi ada nggak ke surga? Orang yang joget-joget hari Minggu ada nggak ke surga? Belum ada kan? Tapi orang yang sujud menyembah kepada Allah, meletakkan wajahnya ke tanah, kemudian bersunat, berpuasa, itu sudah ada wakilnya di surga. Kalau surga, yaitu Yesus. Nah, wakilmu ada nggak di surga? Ayo, wakilmu ada nggak di surga? Yesus sujud, kami sujud. Yesus puasa, kami puasa. Yesus sunat, kami sunat. Yesus tidak makan babi, kami tidak makan babi. Wakilnya sudah ada di surga. Yesus orang soleh, kami orang soleh. Yesus juru selamat, kami adalah pengikut umat Islam. Kau pernah lihat Yesus sujud? Matius 26 nomor 39. Yesus bersujud di dalam ibadah. Malu-maluin saja kau ini. Wakil kami itulah Yesus yang sudah ada di surga. Kalau kamu mau mengikuti itu. Nah sekarang wakil orang joget-joget hari Minggu itu mana? Di surga mana? Mana? Coba siapa yang habis joget langsung ke surga, siapa? Ada? Memangnya di Al-Quran ada kata Yesus? La haula wala quwata illa billah. Anda membawa Yesus ke surga. Saya katakan, kenapa Yesus ke surga? Karena dia sujud, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Karena dia puasa, karena dia tidak makan babi, karena dia sunat. Makanya dia dibawa ke surga. Nah, kami juga sama dalam beribadah, kami sama seperti Yesus. Nah, kamu sendiri, wakil orang joget-joget hari Minggu ada nggak? Berarti kau menyembah Yesus ini sekarang? Alamak, menyembah Yesus pula. Yesus tidak menyembah Yesus, Pano. Terus kenapa tahu lagi dia? Terus kenapa nama ada nggak Yesus menyembah Yesus? Ada nggak Yesus menyembah Yesus? Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi, kawan. Kami menyembah pencipta langit dan bumi. Kau menyembah Yesus? Ada nggak wakil penyembah Yesus ke surga? Ada nggak? Ada nggak? Orang menyembah Yesus terangkat ke surga ada nggak? Enggak ada. Tapi penyembah Allah yang maha suci lagi maha tinggi sudah ada wakilnya di surga. Namanya siapa? Yesus. Masih mau aku datang besok? Masih mau bergoyang dia? Kami sujud dalam ibadah. Yesus sujud dalam ibadah. Wakil orang yang bersujud kepada pencipta sudah ada di surga katamu, yaitu Yesus. Nah, wakil orang joget hari Minggu ada nggak? Ada nggak di surga wakilnya? Ada nggak? Kena ginjalmu kan? Diajak diskusi baik-baik tak mau. Iya, tadi kan saya diskusi baik-baik. Kau lari ke Yesus. Lah, tadi Anda bertanya Nabi Muhammad kemana katamu? Siapa yang membawamu ke surga? Orang yang mempraktekkan menjadi orang soleh, wakilnya Yesus sudah ada di surga. Yang ditanyakan ini penolongmu siapa? Enggak usah penolong-penolong. Kalau kami di Islam, kawan, dengar. Di Islam dengar. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas itu. Itu udah final. Yesus kemudian sujud dalam beribadah. Yesus itu seorang yang soleh. Yesus itu anak yang soleh. Yesus itu orang muslim. Bukan kafir dia. Dia bukan Kristen. Yesus itu muslim. Wakil orang muslim sudah ada di surga. Namanya Yesus. Wakil orang kafir ada nggak di surga? Ada nggak? Ada nggak? Jantungmu pindah ke kanan bukan? Pandai-pandaian. Yesus itu orang muslim. Yesus itu orang soleh. Wakil orang soleh sudah ada di surga. Loh, jangan takut. Saya yang bertanya samamu karena pertanyaanmu sudah kujawab. Saya bertanya, wakil orang yang berjoget ria di hari Minggu itu di surga siapa? Ini penolongmu siapa nanti mau ke surga siapa penolong ini?
Kami tidak butuh penolong karena kami sudah tahu Masalahnya kemana yang kami tolong ini masih pergi. dikubur. Loh, Yesus sholat, Yesus puasa, Tidak, Yesus yang tolong bertauhid. nanti siapa? Loh. Lucu ente ini. Tunggu, Kau bertanya yang tolong kau tentang ini siapa itu, sebenarnya? sedangkan kamu keropos. Ditanya, siapa penolongmu nanti coba? Ayo, siapa penolongmu? Orang yang joget-joget di hari Minggu, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, Iya, mengusir setan pakai nama Yesus, penolongnya siapa? Ini terserah, ya sudah. Lu turun, cari gereja, temui Penolong pendeta, siapa? Masuk turunin penolong. celananya, celap, jarimu jilat. Mudah-mudahan otakmu bisa berfungsi lagi setelah menjilat kemudian rasa keju atau rasa coklat. Udah dibilang siapa kemudian yang mewakili kamu di surga? Kami sudah ada. Wakil kami sudah ada. Siapa? Yesus. Bukankah Yesus itu yang menjadi gaunganmu? Wah, keselamatan karena kami sudah ada di surga, yang penolong kami udah di surga. Nenek lu kiper. Yang ada kamu diusir. Enak aja ngomong, Yesus sudah di surga. Lalu kamu di surga juga. Jangankan masuk ke surga, di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang Kristen masuk ke kota suci Yerusalem. Paham? Jangankan masuk ke Yerusalem, masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi saja haram hukumnya Kristen itu. Mana dalilnya? Yeskel 44 nomor 9. Boro-boro mau ke surga ente. Mimpi aja lu siang-siang. Pakai ilmu diskusi itu, pakai ilmu, ada senjata. Ditanya, mana wakilmu? Yesus sujud, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus bertauhid, Yesus bersaksi dirinya utusan. Kami bersaksi Yesus utusan. Wakil kami sudah ada dong di surga. Apa yang Yesus lakukan, kami lakukan. Dia seorang muslim, dia seorang yang soleh. Kami juga sama. Wakil kami sudah ada di surga. Nah, wakil orang Kristen, orang kafir ini mana? Yang makan babi, makan asu, makan biawak, makan tikus, padale. Mana wakilnya ke surga? Ada nggak? Ada. Siapa namanya? Bom-bom. Enggak ada paman. Enggak ada paman, enggak ada. Banyak Nggak ada. cerita. Halo, Icang. Icang 125. Icang 125 panggilan kedua. Icang 125 panggilan ketiga. Oke, Alfi izin turunkan. Di sini ada Ki Gede. Halo Ki Gede Batu Tumpuk panggilan kedua. Ki Gede panggilan ketiga. Oke, nggak ada juga. Kita nggak mau lama-lama di sini ya. Halo Bang Hendri. Bang Hendri Kamba. Hendri Kamba panggilan Yang mau kedua. syahadat udah syahadat ya, belum ya? Masih Nggak tahu, nunggu ya? Kaman. Belum masih bercanda di sana belum. Nanti saya Belum ya? kabari kalau udah. Saya Iya. pantau Komal saat HP saat. Baik Bang Hendi. Pak Mahful Lohen. Pak Mahful Lohen. Panggilan kedua Pak Mahful Lohen. Panggilan ketiga nggak ada juga. Oke. Lendir biawak. Aneh-aneh nama orang TikTok ini. Lendir biawak. Lah Allah la quwata illa. Lendir biawak. Kita Astagfirullahaladzim. naik ini nggak ada suara. Turunin aja lah. Ini ada Ya. yang minta naik nih. Sini nih. Pasien berikutnya silakan. Halo, kau ni apa? Oi, kau ni apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Apa bang malam. kau? Malam. Mau nyapa Bang Juma aja bang. Oh iya langsung bang. Iya Bang. Ya. Assalamualaikum bang. Bang Juma sehat selalu bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya bang. Iya bang, amin. Abang juga ya. Bahagia sekali bang ketemu abang. Itu aja bang. Alhamdulillah. Sehat selalu Masya bang Allah. Andi, semua Pak Ustadz. Amin. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Didion monitor. Halo, assalamualaikum bang Muslim. Iya bangku, waalaikumsalam warahmatullahi Ya turun aja bang, kepencet bang, mak. Siap. Jadi yang mau mualaf di sana itu belum, nggak ada, sepertinya nggak jadi. Tadi aku pantau kok. Lanjut. Ya dipantau aja bang Andi. Halo Pak Gadi Musik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Langsung, Pak, langsung. tidak berpendidikan kayaknya orang ini. Pak, kenapa Bapak terdiam? Halo. Ya, silakan dibaca dulu Pak. Matius 15:24, silakan Pak. Ya bacakan aja apa Anda Pak. Kemudian maknai dulu apa yang ada di dalam pikiran Anda Matius 15 Enggak, ayat 24 itu. dengarkan saya Pak, dengarkan saya. Kenapa sih kalian ini malas membaca biblos kalian? Saya sudah jangan. setorkan data kepada Pak Pastor. Kenapa Pak Pastor Iya. tidak mau membaca? Jangan sampai Pak Pastor tidak tahu data itu. Muslim sudah hafal loh. Tanpa melihat pun tahu. Matius 15:24 itu bunyinya seperti apa? Masa Anda seorang pastor tidak tahu? Bacakan Coba dibaca. aja, bacakan. Kalau Anda punya pemaknaan, kan ketika Anda membuat suatu polemik kan tentu Anda sudah ada pikiran memaknai dari Matius 15 ayat 24. Nah, coba utarakan dulu. Pak, dengarkan saya baik-baik Pak. Muslim itu hanya membacakan sesuai dengan tekstual. Kami tidak pernah menafsir. Nah, apalagi merubah, menambah atau mengurangi data-data di biblos. Ya, bacakanlah dulu. Apa itu dia? Allah ya, Iwan Pillah ya. Beliau seorang pastor tidak tahu Matius 15:24, sungguh miris. Ya udah saya bacakan. Takut Ya. oleng, takut oleng. Ngeri loh Pak Kaisar, ngeri loh. Ya. Takut oleng. Gak apa-apa, gua bacakan gak apa-apa Pak Pastor ya. Pasti Pak Pastor langsung bisa menafsir nih, meskipun baru tahu datanya gitu kan. Kata Yesus di Matius 15:24 bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya di sana ya. Coba Bapak lihat tekstualnya, baru Bapak nanti bisa menjelaskan. Jadi jangan sampai tekstualnya A, konteksnya jadi Z. Itu dari mana gitu, kok bisa kayak gitu? Sudah jelas tekstualnya seperti itu, kok konteksnya jadi jauh banget dengan tekstual. Nah coba Bapak jelaskan seperti apa data di sana. Itu Yesus sendiri yang ngomong, silakan Pak. Iya, maksud saya kalau seperti itu yang tertulis di Matius 15 ayat 24, saya rasa nggak ada masalah. Jadi apa yang harus Bener, nggak ada yang salah karena perkataan Yesus. Sekarang saya mau bertanya sama Bapak, apakah Bapak termasuk Bani Israel? Kagak ada Bani Israel hidungnya pesek, mana ada? Silakan Pak. Pak Pastor, dibuka mute-nya Pak, silakan. Apakah Bapak termasuk Bani Israel? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi itulah kehebatan saya. Tanpa Anda sadari, Anda sudah membuka pemikiran Anda. Aduh, kok jadi kehebatan? Apa ya? Apa aja yang hebat Pak Kaisar? Iya. Itu kehebatan saya, kan? Saya sudah biasa. Sumpah jadi aku ketawa nengok kau. iya, satu kali ketawa Anda, saya 10 kali. Jadi saya sudah tangkap apa yang Anda pikirkan. Kan begitu, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu nggak salah itu. Hanya, jangan dikurangi satu iota. Iya,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu betul itu. Apakah Bapak Pak Pastor ini Bani Israel? Jawab. Kenapa Anda munculkan pertanyaan seperti itu? Iya kan Yesus ini juru selamat untuk Bani Israel. Kenapa Bani Israel? Itu dia. Itu pintar saya kan. Berarti Anda nggak mampu. Wah, ini aku suka ini. Ya dengar dulu. Aku suka ini yang pintar ini. Iya dengar suka dulu. ini. Dengar dulu. Jangan apa. Iya. Iya. Di situ nampak Anda nggak paham. Trik saya jago. Kasih paham dulu. Kasih paham dulu. Terus apa kepintaran Anda? Apa kehebatan Anda? Diutus kepada domba-domba yang hilang. Kan gitu. Dari? Dengar dulu. Anda mau dengar atau enggak? Ya jangan dipatahkan lah, jangan dikurangi. Iya. Dari? Iya, dengar dulu. Saya sudah tahu apa yang dalam pikiran kotor Anda. Apa yang mau didengar dari pernyataan orang bodoh? Kan di situ ada hilang. Domba-domba yang orang bodoh itu iya, apa? dengar dulu lah. Mau Ya apa mau didengar dari pernyataan orang bodoh itu apa? Apa yang mau didengar? Nanti dulu, ini roti enak sekali nih masalahnya. Iya, domba-domba yang hilang. Iya, dari dulu. Dari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, saya sudah tahu di situ. Kalau abang bukan bang, jangan kau tambahi lagi bangsa umat Israel, nggak ada bangsa umat Israel. Iya, umat Israel saya bilang kok. Iya, tenang aja. Oke, lanjut. Kalau kau kan bangsa Batak. Pak Kaisar, Kalau kau kan bangsa Batak. Pak Kaisar, iya. Kita nggak tahu nih Pak Pastor ini, saya belum tahu wajahnya gitu kan. Barangkali Pak Pastor mancung, hidungnya putih gitu kan. Jadi saya nanti takutnya framing, takutnya Pak Pastor ini orang salah, banyak cerita. Buka kamera dulu biar kita tidak framing. Oke, kita buka dulu. Mana yang benar-benar bisa dibilang bangsa Israel? Karena bangsa Israel mancung-mancung. Iya, saya sudah tahu dalam pikiran Anda. Tenang dulu, ini biar saya jelaskan. Di situ. Oke, lanjut. Mau dengar atau enggak? Lanjut. Di situ ada tertulis domba-domba yang hilang dari umat Israel, kan gitu. Nah, ketika pada saat itu, ketika Yesus menginjili, memang betul pada saat itu banyak umat Israel lari. Umat Israel tidak ada menginjili di situ, kawan tidak ada menginjili di situ, kawan. Bang Ben, sabar dulu Bang Ben. Aku lapar ini. Diam dulu, tenang dulu. Tapi bentar, Pak Kaisar, ciri-ciri, komal saya kelap-kelip. Iwan Pilah jangan sampai ketombak ya. Ini baru bangkit, akun saya bantu di tap-tap. Ini pembahasan agak panas ini. Tap-tap layar, tembusin sampai 1 Iya. Di sini Bang, kawan di situ tidak menginjili dia di situ. Jangan kau bikin framing, tidak menginjili di situ. Lanjut, ubah lagi narasimu. Oh, masa Anda lebih tahu daripada saya? Dari mana jalannya? Dari mana jalannya dia menginjili di situ? Tahu nggak itu? Kalau dari mana jalannya kau lebih tahu dari saya? Kau jawab dulu itu. Kau baca 25-nya. Coba. Coba kau baca. Coba kau baca 25-nya. Iya, jangan kau ajari saya. Coba kau baca 25-nya. Di mana itu menginjili? Coba. Diam, jangan kau atur saya untuk mengatur apa. Kau pikir saya Nah, kau baca 25-nya. Di mana itu perlu kau menginjili? atur, nggak lebih pintar kau dari saya. Nah, kau berdusta. Kau yang berdusta. Ayo. Sang mau berapa lama? Mau 3 hari 3 malam berbohong. Ya terserah Anda. Iya. Di sini dengar ya. Mau berapa malam? 3 malam. Sampai Anda ditombak satu-satu, saya nggak takut. Kau baca 25-nya. Di mana dia menginjili situ? Coba. Di mana dia menginjili di situ? Coba. Kau dengar dulu. Jawab Yesus. Kalau jawab Yesus itu, saya tahu. Itu kalau udah dibilang jawab Yesus, dia itu menginjili. Yesus itu adalah Injil yang hidup. Jangan kau dogma saya dengan pikiranmu. Kalau udah jawab mati, Yesus, dia udah mati. jawab. Itu berarti menginjili. Kalau dia udah mati, berarti Injilnya mati gitu ya. Ini kan pernah mati tuh. 3 hari 3 malam. Kau jangan melebar kesana kemari. Sekarang ini jangan kesana kemari ya. Sekarang ini kau baca dari 24. Sekarang kau bilang udah Injili. biasa kau.
Udah biasa kau kayak gitu. Kau jangan Apalah heran framing-framing, saya. mau framing ke sana kemari. Ya, Fokus terserah ke kau sini. mau nilai. Fokus ke sini, Yang fokus ke jelas 1524. jawab Yesus itu bukti dia menginjili ke umat Kemana Israel. ini? Kemana ini? Kau ini bukan warung Nah, kopi, beberapa kawan. lama kita? Fokus ke sini. Fokus ke Nah, sini. Coba yang jelas saya 1524. tidak Kau bisa bilang mengikuti menginjili. Anda. Kau bilang menginjili 1524, sekarang kau baca 25-nya. Menginjilikah itu coba? Coba kau baca 1525. Dibaca dulu Pak. Baca Di bawah 1525. banyak Kristen loh. Banyak Kristen Bapak ini pastor. Coba edukatif lah. Diskusinya mengedukasi. Jangan malu-maluin ini pastor tuh kayak gini. Istilah sambil di tap-tap ya. Jangan lupa di follow-follow akunnya Masa Pak berdusta Kaisar, Bapak? Bang Nggak Iwan. boleh berdusta Pak. Follow-follow Nggak boleh langsung berdusta di berdusta. sini Pak. Nggak boleh. Sedikit berdusta kau nggak boleh Pak. Jelek nanti. Kurang perpuluhanmu. Di sini dia bukan menginjili. Di sini dia mengutuk wanita, seorang Di perempuan. mana jalannya Anda lebih memahami isi kitab saya daripada Anda? Di mana logikanya? Baca 25-nya. Baca 25-nya. Nah, Baca kau jawab dulu, 25-nya. di mana logikanya Anda lebih paham kitab saya daripada saya sendiri? Dari mana jalannya? Kau udah pernah Islam? Kau udah pernah Islam? Nggak usah kau apa. Kau udah pernah Kristen? Katolik aku kawan. Tunggu. Saya tanpa kau sadari udah kau terbuka. Dengar ya. Ini, kau dengar apa ini. lagi? Omongan saya. Kau renungkan. Kalau kau bilang Jangan Katolik, kemana-mana. Sekarang bacain. Jangan kemana-mana kau. Kau takut. Kalau namamu keren kali. Namamu Kau mantap kali kejang-kejang. dibaca. Sang hukum Kau dan kejang-kejang. kebenaran. Tengok, Kau tengok. Sang kejang-kejang. hukum dan kebenaran. Sang Dengar hukum dan dulu, kebenaran. Namamu sudah paten kali ini. Sekarang jangan kemana-mana. Justru karena sang Makanya aku hukum tanya. dan kebenaran datang, semua komal-komal yang model Anda itu kejang-kejang. Kau dengar, mau Kau dengar atau enggak? kejang-kejang. Kau kesana kemari kau. Kayak Kau pernikahan iya. kau. Fokus. Makanya dengar. Fokus 1524. Fokus 1524. Fokus 1524. Cepat. Gak usah kemana-mana. Kau baca dulu 1525-nya. Cepat. Cepat kawan. Coba kau baca 1525-nya itu. Menginjili Masa kau dia di situ. putus-putus mood? Dan kau mute. Di sini moderatornya ada yang Kristen juga. Iya, begini Pak Kaisar, moderatornya. Pak Kaisar begini. di-mute Untuk Pak lagi? Pastor, bentar Pak Pastor izin. Ya, silakan. Kita di sini udah dewasa loh, bukan anak-anak loh. Ngomongnya gantian dan jangan lupa pakai data. Kita diskusi ini bukan mendiskusikan iman, Pak, tapi dasar keimanan. Otomatis yang namanya dasar keimanan itu ada yang namanya dalil akli dan nakli. Nakli ini berarti ngambil dari kitab suci, karena kita meyakini kitab suci ini adalah firman Tuhan. Dan kita mengenal Tuhan juga dari kitab suci, karena kita tidak hidup sezaman dengan para utusan. Dan yang kedua, kita manusia bukan binatang, kita punya akal. Nah, ada dalil akli. Nah, kita pakai tuh akal dan kitab suci. Nah, jangan sampai kita mendiskusikan iman. Iman itu urusan pribadi. Bapak mau nyembah galon pun kagak ada masalah buat kami. Nah, Sudah. Sebelum dilanjut, ya bentar. Ikhwan Pilah, tolong ya Ikhwan Pilah, saya minta bantuan kepada kalian. Bantu di follow-follow narasumber muslim di atas, termasuk Ukhti Rahab nih. Ukhti Rahab ini saudari kita dari Palestina. Beliau belum bisa buka kamera. Akun lamanya kena banned. Tolong di follow dulu ya, biar beliau bisa buka kamera. Ayo follow-follow dulu saudara. Lanjut, silakan Pak Pastor. Baik. Pak Akademis. Boleh lanjut. saya menanggapi dari narasi yang Kau menanggapi dibangun Abu mana? Yastrong? Boleh? Kemana-mana lari kau itu untuk Boleh enggak? Satu kali. Boleh enggak? Sekarang yang 1524 coba 1524 ke 1525 saya itu mau aja menanggapi tanggapi. Abu Coba. Yastrong itu. Abu Kemana? Yastrong. Kau diskusi dengan aku loh. Kau diskusi Iya. dengan aku loh. Saya jawab. Abu Yastrong kan udah membangun narasi. Mau saya patahkan narasinya itu udah dari perkataannya. Jangankan kau mematahkan, membacanya Nah. kedua lima pun takut kau. Oh, kok gak takut? Ngapain takut? Katanya tadi harus menampilkan data. Kan datanya sudah ditunjukkan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kemudian Abu Yastrong mengatakan iman. Itu iman kami. Kenapa kau tanggapi? Wah, ini mah. Kamu menampol omongannya kan? Iya, ketawa lah kau sepuasmu. Iman kami mengatakan itu sudah benar. Iya sekarang Bang, abang aku agak lembur ini Bang ya.
dengarkan aku dulu Bang. Kita kan membahas sekarang Matius 15:24 sampai 15:26. Yang tadi Abang bernarasi bahwa saja Matius 15:24 bahwasanya jawab Yesus berarti dia menginjili. Itu kata Abang. Yang saya tuntut di manakah dia menginjili di sini? Apakah dia menginjili atau dia mengutuk atau dia mengumpat ataupun bla bla bla. Yang mana benarnya Bang? Ya, tadi kan sudah dijawab Abu Strong. Berdasarkan data Mana dan dia iman. Kan iman katanya berdasarkan data dan diimani. Kami mengimani itu. Nggak boleh Anda bantah. Bentar Pak Kaisar. Pak Kaisar. Baik. Berarti gini ya Pak Kaisar, Anda Pak Pastor harus sepakat dulu. Kalau memang dasar paling utama di kekristenan itu adalah iman. Berarti kalian membantah perkataan Yesus sendiri bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Di sana ada akal budi. Berarti akal kalian tidak dipakai. Kalian modal iman, modal congor, kagak ada akal sehat, kagak ada akal. Berarti kamu kan sudah melanggar iman yang kami imani. Anda menyimpulkan. Ngapain kami langgar? Ngapain kami langgar? Kami nggak bawa motor, kami nggak bawa mobil. Ngapain kami langgar? Nggak ada kami. Kalau bawa udah motor, kami mobil. imani, kenapa kok masalah? Nah, kalau mau diskusi itu yang berdasarkan data, contoh ya. Contoh. Boleh, saya Ini kasih Matius contoh. 15:25. Coba Abang baca dulu Matius 25. Itu dogma. Kebiasaan kau kayak Dogma gini. dan iman nggak bisa Kebiasaan bukan kayak gini. dibahas. Kalau dogma dan iman nggak bisa dibatasi. Ini pasien siapa ini, woi? Namanya aja yang keren, kita tengok. Nama aja yang keren. Kejang. Kalau Kok kejang-kejang sih? Coba kau baca 15:25. Kenapa kau tantrum? Coba kau baca 15:25 itu, coba. Coba aku pengen dengar 15:25 baca. Kan itu udah data kan? Udah data coba. Udah data kan? 15:25 coba. Enggak. Coba lah kau baca. Jangan Ya, kesana kemari. apapun isinya itu data kan? Benar atau enggak? Bacalah coba. Iya, aku mau tahu dia menginjili atau kayak mana ini. dulu. Yang Matius 15 ayat 25 itu data atau enggak? Iya data tekstual. Data. Ya udah, kalau itu udah data, Coba. nggak perlu saya jelaskan karena itu udah berkaitan dengan dogma dan iman. Nah, Kang Dito, ini kacau kali. Nggak bisa diskusi nih. Di sini ada dua mantan Katolik, Pak Kaisar sama Kang Dito. Ini gimana Pak Pastor ini? Kok dari tadi suruh baca Matius 15 sampai 26 Nggak mau aja dibacanya. Nggak mau. Itu kan data. Jadi dogma dogma sama iman itu nggak bisa anda campuri. Kalau mengandalkan data, ayo kita uji data. Begitu. Lanjut Kang Dito. Saya mau minta data dari kalian, mau nggak? Mau nggak? Tunggu dulu, inilah dulu Bang. Nggak berani. Aku sopan kali sama kau Bang. Olehku, ini dulu bahas. Kau baca dulu 15:25 sampai 26. Coba, apakah di sini dia menginjili? Cobalah. Aku pengen tahu bahwa dia menginjili nih dengan kata-katamu tadi, coba. Itu kan data. Bagaimana Iya, isinya data. itu dogma dan iman kami, kalian Nggak ada di sini, tidak ada tulisnya dogma dan nggak ada di sini dogma, nggak ada. Iya, Di sini data yang kamu di tunjukkan sini yang untuk dimaknai harus berdasarkan dogma dan iman kami. Di luar itu Anda nggak boleh. Begitu aturan kebenarannya. Terus ngapain kau naik sini? Terus kau ngapain naik ke sini nggak mau membacakan ini? Coba bacakan 15:25 ini, coba bacakan. Ngapain kau atur saya? Saya kan mengikuti aturanmu. Pak Kaisar, ini Pak Pastor, turun dari sini udah bahaya ini bagi jemaat-jemaat Anda yang mendengarkan di bawah. Kenapa? Anda suruh baca Matius 15:24 Itu terserah pilihan hidup. Itu dogma dan iman nggak bisa dicampuri oleh siapapun. Ya mau dibantah kayak gimana, beliau ini nggak mau jawab, nggak mau baca selanjutnya. Sekarang udah tahu gitu loh. Taunya gimana? Terserah Anda menilai. Itu kan sudah data. Anda menyimpulkan itu nggak benar. Kan gitu. Memang betul. Jawab Yesus. Nggak ada. Kami bilang tidak ada yang benar. Kami tidak ada bilang itu tidak benar. Kami membacakan, tapi abang tadi apa? Menyimpulkan bahwasanya itu dia sedang menginjili. Saya tuntut di Udah sini. kalian Benarkah dia katakan menginjili? tadi itu hanya untuk umat Israel. Itu yang tadi Anda simpulkan tadi. Oh berarti ini bukan untuk umat Batak.
Berarti ini bukan bangsa Gitu. data, nggak dipakai nih sama bangsa Indonesia. Enggak, ya justru Gimana? kan Anda berpikir. Nggak dipakai. Oke, sudah sah, udah fix Bang Adia. Udah dipakai katanya. Oke, mantap. Oke Jadi teman-teman, sudah lanjut yang lain. Saya ketawa melihat kalian. Kalau Itu mau diskusi poinnya, mengandalkan data, ayo Ya, kita uji datanya, data Anda, kita uji data saya. Itu kan dari Ya. data itu. Sekarang datanya begini, itu saya mau bertanya, macam mana? di luar Bani Israel, Pak Sang Hukum, itu perumpamaan. Nah, perkataan Yesus itu apa? Jadi tidak baik roti untuk anak-anak diserahkan kepada apa? Dogma di dalam Alkitab nggak bisa Anda untuk tafsirkan. Saya tahu kalau saya tafsir kitab Anda, nanti Anda sebut penista agama. Guk-guknya pun gak nerima tuh, langsung guk marah-marah kan? Kan gitu. Terserah kalian kalau mau menilai dogma, menafsirkan sendiri, terserah kalian. Tapi yang jelas, apapun penafsiran kalian itu dipastikan Pak, salah. itu guguknya di ini dulu Pak. Aduh, masa masuk ke sini sih. Kang Dito, kalau pastor kayak gini, gua heran gimana jemaatnya Kang Dito. Bingung gua. Makanya Uji banyak data yang lah kita, mau mualaf. uji data. Saya tantang Makanya Anda banyak uji yang data. mualaf. Itu dia lah. Menampilkan data, mau nggak? Mau nggak? Nggak berani ya udah saya turun. Ya udahlah, Nggak turun berani. aja loh. Jadi- Suruh baca jadi- Matius 15:24 aja kagak mau, gimana sih? Jadi kalau Kalau nggak ada berani diskusi uji data nggak usah. Udah saya turun ya aja. gini, Pak Kan begitu. Kalau Anda berarti Ya udah, tidak udah, kalau tidak mau pakai mampu. data yuk. Terima kasih. Pakai data yuk. Yuk, pakai Ah. data yuk. Boleh saya dulu yang bertanya. Kalau bahasa-bahasa seperti ini Pak, kira-kira Bapak familiar nggak ya? Bersera. Loh, kemana tadi katanya mau pakai data. Ya berlanjut apa lagi? Aduh, baru aja yang ini, baru aku bilang minta baca 1525, nggak berani dia, ninjili pula katanya. Udah jelas dia menghina di sini, menghina, Itu kan habis mengutuk. empek. Ya, Nah, alhamdulillah ya, masya Allah. Mumpung yang nonton banyaknya ada 1.700 ya kan, pasti ada hotel di bawah. Biar tunjukkan data-data palsunya gitu. Iya, Naik lagi, sebelum Pak, naik dilanjut, lagi. sebelum dilanjut Ikhwan Fillah ya, tolong bantu di follow ya akunnya Uhti Rahab biar beliau bisa buka kamera ya. Akun lama ke banned sekali lagi, kurang 100 lebih lah, 120-an. Ayo Ikhwan Fillah bantu saudara-saudari kita yang ada di Palestina, minimal kita support mereka karena memang akun yang lama kena tombak. Jadi ini akun baru biar beliau bisa buka kamera. Ayo saudaraku bantu follow ya, barokallah untuk semuanya. Ya dilanjut, Koh Ben, silakan Fadol Koh. Sama siapa? Ya sambil Nggak cari ada. konten aja. Tadi kan antum mau bernarasi, silakan Koh. Terima kasih ya yang sudah follow, barokallah untuk semuanya. Semuanya narasumber muslim ya, Kang Dito semuanya ini akun-akun baru, Bang Dewa semuanya di follow Ikhwan Fillah, barokallah. Lanjut. Ngeri ya, seorang pastor nggak bisa ini ya, membela imannya gitu ya. Mana makan yang lezat, pasti Bang Beni pengen. Bang Kaisar, kok seorang pastor begitu ya? Nggak ada itu. Makanya aku dari dia naik ini mau kuhajar dulu nih. Apakah dia kuasa hukum, seorang advokat gitu, pengen kuhajar gitu. Rupanya tidak lebih dari jemaat sombong. Suruh baca aja dia nggak mau loh. Suruh baca aja nggak mau loh. Nah, coba ini coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bang. Oh, muslim. Waalaikumsalam. Salam Bang, piye Bang? Salam kenal ya. Salam kenal kembali Bang.
Siap Herwadi ada abangku, yang mau salam kenal, disampaikan. sehat-sehat abangku ya. Barakallah Pak Herwadi. Mohon maaf ya Bapak di bawah dulu ya buat oten slotnya ya. Sehat-sehat abangku. Yuk, assalamualaikum. Ikhwan Pila 50 lagi nih, Ustaz Rahab ya 50 lagi, beliau 1000. Ayo Ikhwan Pila yang belum follow bantu di follow ya 50 orang lagi. Terima kasih banyak. Naik lagi pastor. Naik pastor, Romo. Naik sini yo, diskusi dengan Kaiser Nero yo. Syarifudin, selamat malam. Oh, cabut dia. Udah saya undang-undangin yang di bawah ini, yang udah saya undang yang di bawah ini belum ada yang mau naik.